Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kembali berjumpa lagi untuk pertemuan pada pagi kali ini. Semuanya anak-anak kelas 7 pada semester ganjil kali ini kita akan membahas tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk memasuki pembelajaran pada pagi ini, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam belajar kita selalu diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah, dan mendapat pertolongannya. Kita semua akan menjadi anak yang soleh, mempunyai ilmu yang bermanfaat kepada nusa, bangsa, dan agama. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawatnya kita semua dunia sampai akhirat mendapat syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, pada pagi kali ini kita akan membahas yaitu tentang tema yaitu toharoh atau bersuci. Yang pertama yaitu aspek akidah, yaitu kita meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Yang kedua, menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Untuk selanjutnya pengertian toharoh. Di sini toharoh merupakan cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Pengertian secara jelasnya ialah bersuci atau bersih. Pada hakikatnya tujuan bersuci adalah agar umat muslim terhindar dari kotoran atau debu yang menempel di badan sehingga secara sadar atau tidak sengaja akan membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toharoh ialah wajib bagi setiap umat Islam. Ini merupakan bahwa Islam sangat menghargai kebersihan jasmani dan rohani. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Terdapat banyak cara mensucikan diri dari najis dan hadas. Di sini kami akan membahas mengenai hadas. Kata bersih memiliki beberapa makna, antara lain: 1. Bebas dari kotoran. Yang kedua, bening, tidak keruh. Maksudnya airnya tidak keruh, tidak berawan, tidak mendung. Yang ketiga, tidak tercemar atau terkena kotoran apapun. Yang keempat, tidak bernoda alias suci. Dan yang kelima adalah tidak dicampur dengan unsur atau zat lain alias asli. Selanjutnya, pengertian hadas. Hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadas adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Banyak cara dan tuntunan atau langkah-langkah mengenai bagaimana cara mensucikan diri dari hadas. Bersuci dari hadas ialah salah satu cara seseorang suci kembali setelah ia mendapat halangan sehingga ia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat menganjurkan hamba-hambanya agar senantiasa dalam keadaan suci lahir batin. Hal ini terdapat di dalam kitab Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'uka 'anil mahid. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat menganjurkan hamba-hambanya agar senantiasa dalam keadaan suci lahir dan batin. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'taziluka 'anil mahid wa la taqrabu hatta yaqul fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Di sini ada dua hadis, yaitu hadis besar dan kecil. Untuk cara mensucikan hadis besar, kita dengan melaksanakan mandi atau jinabat. Untuk mensucikan hadis kecil dengan cara berwudu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian hadas. Hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadas adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Di atas menjelaskan bahwa bersuci untuk menghilangkan hadas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berwudu dan mandi. Ini diterangkan dalam kitab Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu liru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ini ada anak-anak, ada syairan untuk mengingatkan kita dan untuk menghafalkan kita bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Urutane wudu kang pertama yo kekemu, kaping pindho basuh muka, kaping telu basuh tangan, kudu sautu sampai kaping papat ngusap sirah, kaping limo basuh telinga, kaping enam basuh sikil, kudu tekan dhuwure kemiren. Ya Allah ya Ilahi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah Rabbul Izzati, ya Allah Kang Maha Suci. Sekarang persamaan dan perbedaan hadas dan najis. Persamaan hadas dan najis adalah keduanya
Hal tersebut dapat menyebabkan sholat, tawaf, dan beberapa ibadah lainnya menjadi tidak sah. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah mensucikan najis, yakni dengan cara membuang dan membersihkan benda najis itu dari tempatnya. Sedangkan mensucikan hadas selain dengan menghilangkan benda najisnya, tetapi juga harus dengan wudhu atau mandi wajib. Yang selanjutnya, mensucikan najis tidak perlu niat, sedangkan mensucikan hadas harus dengan niat. Membersihkan hadas termasuk masalah ta'abbudi, sedangkan membersihkan najis bisa dilakukan sesuai kondisi. Najis yang jumlahnya sedikit dapat dimaafkan, sedangkan hadas tidak ada pemaafan. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Menurut fikih, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Hadas kecil adalah sebagai berikut: keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk, berbaring, terus menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa ada pembatas. Kemudian hilang akal karena sakit atau mabuk. Untuk yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Contoh-contoh terjadinya hadas besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersetubuh, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani, baik karena mimpi maupun hal yang lain. Yang ketiga, keluar darah haid. Yang keempat, nifas. Dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Dan larangan bagi yang sedang junub. 1. Melaksanakan sholat. Yang kedua, melakukan tawaf di Baitullah. Yang ketiga, memegang kitab suci Al-Quran, kecuali Al-Quran yang pakai terjemah. Yang keempat, membawa atau mengangkat kitab Al-Quran, kecuali yang pakai terjemah. Yang kelima, membaca kitab suci Al-Quran. Yang terakhir, berdiam di masjid atau iktikaf. Sekarang rukun mandi wajib. Yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Kemudian tata cara mandi wajib. 1. Membasuh kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, membersihkan kotoran yang ada pada badan. Yang ketiga, menyirami rambut dengan sambil menggosok atau menyilanginya dengan jari. Yang keempat, menyirami seluruh badan dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan menggosoknya dengan rata. Yang kelima, apabila dianggap telah rata dan bersih, maka selesailah mandi kita. Kemudian, sebab atau alasan orang mewajibkan mandi. Yang pertama, bersetubuh atau bertemunya dua khitan antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak keluar air mani. Yang kedua, keluarnya air mani yang disebabkan bersetubuh atau sebab lain. Yang ketiga, meninggal dunia atau yang bukan mati syahid. Yang sudah barang tentu pengertiannya mandi di sini adalah dimandikan. Yang keempat, selesai haid atau menstruasi. Yang kelima, setelah melahirkan. Dan yang keenam, selesai nifas atau berhenti darahnya setelah melahirkan. Itu adalah materi pada kali ini, yaitu tentang toharoh, di mana bersuci ini adalah sangat penting bagi kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, ibadah tawaf. Di sini
tadi sudah saya terangkan dengan gamblang dan jelas bahwa persyaratan untuk melaksanakan tersebut itu ada 2, yaitu dengan cara berwudu dan mandi wajib. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan cara bertayamum. Jadi sahnya sholat kita sebagai umat Islam itu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Tolak ukur sholat, apabila sholat manusia itu dapat dikerjakan dengan baik dan berhasil, itu akan dampaknya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pertemuan kali ini tentang bersuci. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan dengan baik dan benar, sehingga kita dalam melaksanakan kewajiban kita akan berhasil dengan benar dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita serap pada kali ini, kita belajar bersama, dapat kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat melaksanakan dengan baik dan menjadi ilmu yang kita akan bisa melaksanakan sebagai tugas kita umat Islam menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Barokah, bermanfaat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.